Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita. Dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Saat ini hari ini kita yang ringan-ringan aja ya Pak ya. Jadi banyak kisah dalam Al-Quran yang diceritakan, baik yang tersirat maupun yang detil. Jadi ada salah satu kisah di surat Al-Kahfi, yaitu tentang yang kita tahu adalah Ashabul Kahfi, pemuda 7 orang itu yang tertidur di dalam gua. Ada juga cerita tentang satu tokoh besar, satu raja yang boleh dibilang kekuasaannya itu membentang dari barat sampai timur, yaitu Zulkarnain. Nah, saat ini yang saya akan share adalah kisah Zulkarnain ini. Jadi memang cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran, tidak lain agar manusia dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari masa lalu. Salah satu kisah orang soleh di masa lalu adalah cerita tentang Zulkarnain. Ya. Kalau di dalam Quran itu diceritakan sebagai sosok pengembara yang kuat, bijaksana, dan selalu menyeru kepada kebaikan. Ya. Jadi kita bisa lihat di Al-Kahfi itu mulai ayat 83 sampai 99 kalau nggak salah. Nah, jadi gini. Asbabun nuzul dari ayat-ayat ini, jadi ayat Al-Kahfi ayat 83 dan seterusnya bercerita tentang Zulkarnain adalah berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi. Mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. Mereka mengajukan pertanyaan itu 3. Yang pertama adalah tentang para pemuda yang hilang, ya, Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang ruh. Dan yang ketiga adalah seorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur dan barat. Jadi dites, Rasulullah dites sama pendeta Yahudi yang bekerja sama orang Quraisy. Tuh tolong tanyain sama yang ngaku nabi tuh, namanya Muhammad, tolong tanyain. Beneran gak tuh di nabi? Oh katanya pendeta Yahudi, kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ya kan, dia beneran nabi, begitu. Nah, di dalam pertemuan yang lalu sudah diceritakan mengenai Ashabul Kahfi, ya 7 pemuda yang dia mempertahankan keimanannya sehingga dia harus lari dari raja yang zalim, ya kan, masuk ke gua tidur di situ 309 tahun. Ya. Yang kedua tentang ruh. Ya, kalau tentang ruh itu bisa dilihat penjelasannya di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayatnya saya lupa tuh, sekitar di 90 sekian lah. Nah itu juga nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang ruh ya. Tapi yang saya akan share sekarang adalah
pertanyaan ketiga ini tentang Zulkarnain. Ya kan? Allah melalui firman-Nya tadi yang saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Jadi siapa sih Zulkarnain ini? Ada yang bilang raja, ada yang bilang dia nabi. Ya. Tapi yang jelas di dalam Quran Al-Kahfi ayat 83 dan seterusnya itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang diberikan kekuasaan. Kekuasaannya itu membentang dari barat sampai timur. Jadi memang Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain tersebut serta lokasi tinggalnya. Jadi penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja karena merujuk pada satu hadis yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain adalah Iskandar al-Maqduni, Alexander dari Makedonia, Alexander the Great. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Zu. Namun dua pendapat itu tadi itu banyak ditolak karena lemah, ya sanadnya lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Zulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Quraisy yang hidup antara 539 sampai 550 sebelum Masehi. Jadi memang terdapat berbagai macam pendapat, ya. Jadi mengutip pendapat yang perlu kita lihat adalah bukan orangnya, tapi adalah sifat-sifat mulianya yang perlu kita ulas di sini. At-Tabari mengutip pendapat dari Asar bagaimana pula yang dikutip Hifnawi dan Hamid Usman bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Zulkarnain. Apakah ia seorang nabi atau malaikat? Lantas Ali pun menjawab, bukan ini nabi atau bukan itu malaikat. Dua-duanya bukan. Ia adalah seorang hamba yang soleh yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka kemudian menyeru lagi. Namun mereka melukai kepalanya lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 83-85 tentang Zulkarnain. Jadi kalau kita lihat tadi di 83-nya adalah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Di 84-nya inna makana lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi Zulkarnain itu jumhur ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja karena dia diberikan kedudukan di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Jadi ada orang di dunia ini yang diberikan kedudukan dan kemampuan untuk mencapai segala sesuatu. Ya. Jadi menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi timur dan barat. Yang adalah seorang mukmin penyebar agama Allah. Mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah. Karena yang tadi nih di 84 nih Allah memberikan dia kedudukan dan memberikan dia jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu yang dia pengen. Jadi kalau bisa kita lihat ada 4 raja. Kalau kita bilang Zulkarnain adalah raja, ada 4 raja, 2 muslim, 2 kafir. Yang kekuasaannya sangat luas. Ya. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Dia raja, kekuasaannya sangat luas. Nggak ada lagi yang bisa menyamain dia. Kedua, Zulkarnain ini. Jadi cakupan wilayahnya dia dari barat sampai timur mungkin, tapi nggak seluruh dunia. Barat sampai timur luas sekali. Yang keempat adalah Namrud. Ya, Namrud itu yang kafir dan Bukhtanasar. Ada 4.
raja-raja yang kekuasaannya benar-benar luas. Nah, 2 dari kafir, 2 yang muslim. Nah, lalu kira-kira Zulkarnain ini memang tempat tinggalnya kita nggak tahu di mana. Dan Al-Quran juga nggak menjelaskan di mana dia berkuasanya. Cuman hanya dikasih tahu cakupan wilayahnya itu sangatlah luas. Terus kira-kira apa lagi yang dia punya? Jadi di dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan bahwasanya kepada Rasulullah, Allah menjelaskan si Raja Zulkarnain ini mengembara sampai ke arah barat, Pak. Barat dunia ini, barat. Paling barat. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat di ayat ke-85-nya. Hatta idza balago maghribasy syamsi wajadaha tadrubu fi ainin hamiatim wa wajada indaha qauma. Jadi hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Lalu kami berfirman, Qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Jadi gini, kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Jadi gini, dia ketemu berjalanan ke barat, paling barat kalau menurut beberapa peneliti, dia sampai di arah Amerika bagian utara, kalau nggak salah begitu ya. Pokoknya yang dekat-dekat kutub lah. Ke arah sana, dia ketemu sama satu kaum, ya kan? Kaum itu ini kafir, ya, dan banyak melakukan maksiat. Terus apa yang Allah kehendaki dari Zulkarnain untuk berbuat? Allah menghendaki Zulkarnain untuk mendakwahi kaum itu. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Artinya gini Pak, dia sampai kepada satu daerah yang dia lihat bentangan lautnya itu sangat luas. Kan kalau jauh tuh kelihatan kayak hitam tuh. Terus matahari turun di situ, gitu ya, terbenam gitu. Menurut penglihatannya seperti itu. Dan sinyalir itu ada di daerah barat. Terus dia juga bertemu dengan satu kaum yang yang kafir, yang nggak punya agama lah katakanlah saat itu. Karena Zulkarnain ini adalah orang yang kuat, bijaksana juga, seorang raja juga, dia bawa pasukan juga banyak. Allah memberikan ilham kepada Zulkarnain, diberikan pilihan. Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan. Artinya apa? Dia mendakwahi kaum itu. Ini loh, begini. Kalau kamu ngelawan, aku perangi. Kalau kamu ikut, aku akan jamin keselamatan kamu juga. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa seorang pemimpin itu nggak cuma memimpin saja, tapi juga harus bisa mendakwahi apa yang dipimpinnya gitu. Ya. Jadi penjelasannya nih, qala amma man zalama fa asaufa nu'azibu summa yuradu ila rabbi wa yu'azibu azaban nukra. Ya. Jadi kalau yang berbuat aniaya di ayat 87-nya, maka akan kami hukum. Tapi di ayat 88-nya, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik dan sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Jadi
dia bertemu pada satu kaum itu didakwahi, dikasih ultimatum juga. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan begini. Kalau kamu berbuat tidak baik, maka akan begini nih kejadiannya, gitu loh. Ada punishmentnya juga. Jadi dilansir dari tafsir Al-Misbah, tulisan Quraisy Shihab, Allah memberikan kemampuan kepada Zulkarnain dengan kekuasaan dan pengetahuan tentang cara menguasai wilayah. Ayat ini juga menunjukkan kebijaksanaan Zulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syarat serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah. Jadi sosok pemimpin sejati itu ada di dalam diri Zulkarnain. Jadi kita bisa lihat bentar lagi ini kita bakal milih pemimpin ya 2024. Pemimpin sejati kayak apa sih gitu. Nah, ini ada di dalam diri Zulkarnain. Dia berkuasa, dia tegas, dia mengayomi, dia kuat keputusannya, serta dia dekat dengan Allah dan selalu berdakwah. Jadi kalau ada pemimpin ya yang enggak ada ininya nih ya, enggak tegas, enggak mengayomi, enggak kuat keputusannya, enggak dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah berarti dekat dengan para ulama juga kan, ya kan, sebagai guru-gurunya, dan juga dia selalu berdakwah. Selalu keputusannya itu ada nilai dakwah di situ. Nah, lalu setelah dia ketemu dengan kaum yang di bagian barat ini, dia melakukan lagi satu perjalanan lagi. Di ayat 90-nya 89 summa atba'a sababa, sampai dia ketemu di ayat 90-nya hatta idza balago matli'a syamsi wajadaha tatluhu ala qaumi lam naj'al lahum min duniha sitra. Jadi dia jalan lagi dari barat itu ke timur. Begitu dia jalan ke timur, dia ketemu hingga ketika dia sampai di tempat matahari terbit sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut. Dari barat dia jalan ke timur sampai kepada satu tempat yang matahari ada satu kaum yang dibuatkan ada satu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Jadi gini, menurut para musafir ketemu kepada satu kaum yang nggak pakai baju, Pak. Ya, jadi mereka nggak memiliki rumah, nggak memiliki pakaian, nggak beralas kaki dan tidak berbusana, serta tidak memiliki bangunan tempat tinggal. Atau maknanya adalah tidak ada yang menghalangi antara mereka dan matahari kecuali lautan. Dan disebutkan juga bisa jadi Zulkarnain sampai di bagian bumi yang kadang disinari matahari selama 10 hari terus-menerus tanpa tenggelam, yakni yang ada di area kutub utara bumi. Jadi dia sampai kepada satu daerah yang malamnya itu cuma sedikit, atau dia mataharinya hampir 24 jam bersinar. Ya kan? Jadi seperti kita tahu, yang pendapat pertama adalah dia bertemu kepada satu kaum yang nggak punya baju, nggak punya bangunan, nggak punya segala macam. Di situ dia berdakwah, di situ dia mengajari caranya berpakaian, di situ dia mengajari caranya membangun tempat untuk ditinggali, membangun rumah. Nah, ada juga yang berpendapat dia sampai kepada satu daerah yang sinar mataharinya itu hampir 24 jam, terang terus. Jadi seperti yang kita pahami ada istilah midnight sun, alias matahari di tengah malam. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan fenomena di mana matahari terus bersinar meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ini terjadi di bumi bagian utara dekat kutub utara, seperti di daerah Norwegia, Swedia, Finland, Greenland, Islandia, Alaska. Bahkan kemarin kita dapat broadcast ya, di kota Bodo, Arktika atau kutub utara Norwegia, matahari bersinar selama 22 jam sehari.
Ya. Jadi memang ada satu daerah di dunia ini yang mataharinya itu terangnya siangnya lebih lama. Ya. Jadi ada dua pendapat. Tapi yang perlu kita pahami adalah di dalam dua pendapat itu satu kesamaan. Dia datang untuk berdakwah dan memberikan arahan yang terbaik buat kaum itu. Plus dia melakukan yang sama kepada kaum yang dia ketemui di barat tadi. Yaitu dia dakwahi. Ini kalau kamu berbuat baik begini, kalau misalnya kamu berbuat nggak baik, punishmentnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi dia berdakwah di situ, dia suruh tim-tim dia datang itu dengan pasukan yang banyak, Pak. Ada tim perbekalan, ada tim segala macam. Jadi ada arsiteknya juga, segala macam. Iya, dia bawa. Diajarin caranya orang untuk bikin rumah, untuk dia dapat berlindung dari matahari tersebut. Nah, setelah selesai berdakwah di situ, kalau kita lihat misalnya dari barat ke arah kutub utara, jalan lagi ke arah barat. Nah, sampai bertemu dengan satu kaum yang tinggalnya di antara dua gunung. Nah, jadi Dzulkarnain kemudian melanjutkan perjalanan di bagian bumi yang lain. Dalam Al-Quran disebut Baina al-Saddain, satu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup ketakutan karena terancam oleh suatu kelompok yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Seperti diterangkan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-nya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balago baina sadaini wajada min dunihi qauma. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum. La yakaduna yafqahuna qaula. Suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jadi dia ketemu sama satu kaum yang posisinya itu di antara dua gunung, di belakang dua gunung itu ada satu kampung. Isinya satu kaum yang bicaranya aneh, Pak, bahasanya aneh. Jadi kan kalau kita lihat Dzulkarnain itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami bahasa, memahami segala macam. Dan dia pinter banget untuk memanage itu semua gitu lah. Samping untuk berdakwah juga. Jadi pada satu kesempatan dia ketemu sama kaum yang bicaranya aneh, bahasanya aneh. Lalu dia kumpulin tuh tim-tim dia yang mengerti kira-kira yang mirip-mirip dengan bahasa ini. Alhamdulillahnya akhirnya Dzulkarnain itu pun mengerti apa yang dibutuhkan oleh kaum tersebut. Ditanya, di sini apa kira-kira yang dibutuhkan? Lalu kaumnya itu menjawab, ya Tuhan, di sini kita diserang mulu tuh sama satu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dia adanya tuh di antara dua gunung itu tempatnya. Sementara ini kan gunung-gunung, nah di belakangnya ada kampung nih, ada tempat yang isinya kaum tersebut. Dia diserang terus, jadi nggak aman. Nah, terus di dalam ayat ke-94 Al-Kahfi, di situ kaumnya bilang gini. Qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Jadi gini, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Sadda, dinding penghalang, supaya dia nggak bisa kemari lagi. Nah, karena Dzulkarnain itu orangnya pinter, dia ngelihat begitu ketemu kaum yang istilahnya nggak punya pertahanan sama sekali, berkomunikasi aja sulit, ya kan?
Zulkarnain bilang, itu di ayat 95-nya, oke, saya akan buatkan. Tapi mengenai bayaran itu, Allah lebih baik pemberiannya kepada aku, katanya. Nah, ini kita bisa lihat seorang pemimpin juga begitu, Pak. Yang diduluin itu adalah kebutuhan rakyatnya dulu, baru dia. Jadi di ayat 95-nya ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala mamakani fihi rabbi khairum fa'inuni biquwatin aja'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalanku. Qala la makani fihi rabbi khair. Ya, jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Jadi dia lebih mengejar balasan dari Allah. Bayaran lo mah kagak ada apa-apanya, gitu. Allah lebih baik bayarannya. Nah, bisa kita lihat. Itu seorang pemimpin kayak begitu tuh, Pak. Oke. Terus apa kira-kira yang akan diperbuat? Ya. Fa'inuni bikuwatin ajal bainanakum wa bainahum radma. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Karena dia pikir, nih kalau dari pemikiran kagak nyampe nih. Ya udah, tenaganya aja dah, gitu kan. Agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Di sini bisa kita lihat, yang diminta itu sadda, Pak, penghalang. Tapi yang mau dibuat ini benteng, Pak, rodma, Pak, ya kan? Karena cerdasnya dia, kalau cuman penghalang doang, bentar lagi gue rubuh. Kita mesti bikin dinding penghalang kayak benteng nih, tapi yang benar-benar kuat. Bagaimana caranya? Gitu. Saya butuh dari kalian, kaum-kaum kalian, orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena akan dibuat di antara celah gunung ini akan disusun besi sampai dengan menutupi celah itu, ya. Lalu dibakar, begitu merah, dituangkan cairan tembaga. Di situ bisa kita lihat. Kalau mau bikin yang material kuat, berarti apa? Besi dipanasin, dicampur sama lelehan tembaga. Nah, itu ada di ayat 96-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atuni zubarul hadid. Berilah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sodafaini kolam fuhu. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu, ya kan? Hatta idza ja'alahu naro qala atuni ufrik alaihi qitra. Jadi tiuplah api itu, ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Sekarang kita bayangin, Pak. Ini gunung ada celah, diisi sama besi, dipanasin, dituangin sama tembaga. Bagaimana caranya, ya kan? Itu pasti punya teknologi yang tinggi, Pak, menurut saya. Tembaga cair kan, tembaga dipanasin dulu, Pak, tuangin gitu kan. Nah, dan itu kejadian di zamannya Zulkarnain. Berarti kita bisa berpikir di situ, Zulkarnain ini dulu punya satu teknik yang orang sekarang aja mungkin belum paham, gitu kira-kira ya, ya kan? Jadi ketika sudah dibuat, disusun, ya, terus dipanasin, terus sudah dikasih lelehan tembaga, kira-kira kuat nggak? Katanya Zulkarnain, famastata'u ayyazharuhu wamastata'u lahu nakbah. Maka mereka Yajuj dan Majuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, ya kan? Materialnya kuat banget, Pak. Nah, begitu sudah dibuat dinding itu, berterima kasihlah
si kaum ini kepada Zulkarnain. Dipuji-puji banget tadi ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya kan. Tapi di situ Zulkarnain kasih tahu bahwasanya dinding ini adalah rahmat Tuhanku, ya kan. Apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi itu yang namanya dinding pemisah itu kuat, bahkan gak bisa dibolongin, bahkan gak bisa didaki. Tapi kalau udah waktunya, kata Allah, hancur. Itu dikasih tahu sama Zulkarnain kepada kaum itu, ya kan. Jadi ini ada masa expire ya, nggak terus-terusan gitu. Kalau janji Allah udah bilang hancur udah keluar tuh Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ketika dia beritakan seperti itu kepada kaumnya, kaum yang tinggal di situ, diberikan suatu warning bahwasanya ini aman. Coba aja Anda pegang ini atau lihat ini aman, tapi keamanan ini enggak selamanya. Kalau Allah bilang hancur, janji Allah itu pasti. Nah, lagi-lagi dia memberikan peringatan karena dia sudah tahu, udah dikasih pemahaman oleh Allah. Dan terakhir adalah janji Allah itu benar. Balik lagi berdakwah lagi Pak kepada kaum itu. Jadi kaum itu tolong didakwahi sama dia, tolong ini tembok kuat nih, tapi nggak selamanya. Anda harus siap-siap juga, gitu ya. Ketika dia udah hancur luluh, berarti Ya'juj Ma'juj itu keluar. Kira-kira Ya'juj Ma'juj itu akan berbuat apa? Ya, di surat Al-Kahfi ayat 99-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nah, ini ada penjelasannya mengenai siapa sih Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu beberapa pendapat berbeda. Ada yang bilang itu tembok yang dibuat Zulkarnain itu tembok Cina. Bangsa Ya'juj Ma'juj itu bangsa Mongol, ya kan? Itu satu pendapat. Tapi pendapat lain adalah ini makhluk ini, istilahnya kaum ini belum keluar Pak. Karena dia sampai sekarang pun mungkin lagi mencoba untuk ngebolongin atau untuk nembus itu tembok tadi, belum berhasil, ya kan? Tapi begitu dia berhasil, yang dilewatin kaum yang dilewatin sama Ya'juj Ma'juj ini itu benar-benar akan binasa Pak. Ya, coba kita lihat. Oke. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra-nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakan kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maka mereka menanyakan kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya kan? Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah.
Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul sedangkan di tanganku terpegang 2 bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pohon-pohonan dapat berbicara, "Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia." Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Itu cerita pertamanya. Kenapa kok ditanya ini kepada Nabi Isa? Karena Nabi Isa yang bakal balik lagi, ya kan? Sekarang lagi diangkat nih, ntar dia balik lagi untuk membenarkan kaum-kaum yang udah pada melenceng sama ini. Risalahnya adalah dia yang akan membunuh Dajjal. Cerita kedua, setelah Dajjal terbunuh, setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-sekali mereka mendatangi suatu tempat melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-sekali mereka melewati sumber air melainkan mereka meminumnya sampai kering. Tuh, bayangin Pak. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya, masing-masing bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasahan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka. Jadi di hari akhir nanti menurut dari hadis ini, yang membinasakan Dajjal Nabi Isa, pun yang akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj adalah berkat doanya Nabi Isa juga. Kira-kira matinya bagaimana tuh Ya'juj dan Ma'juj? Allah menurunkan ulat yang banyak sekali untuk menggerogoti leher Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada yang berpendapat Allah menurunkan penyakit hidung pada Ya'juj dan Ma'juj. Dalam waktu singkat seluruh Ya'juj dan Ma'juj mati secara bersamaan, tidak ada lagi yang tersisa. Jadi kalau Allah pengen enggak lewat membinasakan sesuatu, enggak lewat besar dengan besar. Contohnya kan, kalau nggak salah Raja Namrud sih, yang ada nyamuk atau lalat yang masuk ke kuping dia. Barang yang lemah tapi bisa ngancurin, ya kan? Ini juga begitu. Pasukan gajah nyerang tempat kediaman Rasul, diinikannya oleh burung ababil. Burung Pak kecil, tapi dibawa batu api, ya kan? Begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Matinya bagaimana? Dikasih penyakit, dikasih ulet segala macam. Bukan dilawan pakai pasukan yang besar. Itu caranya Allah untuk membinasakan yang istilahnya udah kelewatan, ya. Nah, ketika Ya'juj dan Ma'juj mati secara bersamaan, kan mayatnya gelempangan di mana-mana, Pak. Ya kan? Nah, akhirnya bagaimana caranya nih? Kan bau busuk dan segala macam. Nabi Isa berdoa lagi. Ya kan? Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah agar bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini dihilangkan dari permukaan bumi. Enggak begitu lama doa itu berselang, maka itu akan dikabulkan dengan diutusnya ribuan burung yang besarnya seperti unta. Burung-burung ini menyambar setiap bangkai Ya'juj dan Ma'juj sampai habis tidak tersisa. Lalu bangkai-bangkai dibuang di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini dibuang di tengah samudra. Kemudian dimakan oleh ikan-ikan, ya. Jadi endingnya seperti itu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kembali kepada Zulkarnain. Zulkarnain ketika setelah membuat dinding pemisah itu, dia berdakwah kepada kaum yang tertindas tadi. Terus ketika dia
disanjung oleh orang yang sudah ditolongnya itu, dia nggak berbesar hati. Karena apa? Karena dinding ini tercipta karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, semuanya kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak melewati saya akan tolong, saya bikinkan jadi. Gitu. Nah, sampai di sini bisa kita lihat bahwa kepemimpinan daripada Zulkarnain itu kalau orang bilang nggak kaleng-kaleng gitu. Ya kan? Dia punya sumber-sumber source yang bagus, orang-orang yang terlatih, dan dia ilmu manajerialnya juga cakep. Begitu kita tahu cakupan wilayah dari barat sampai timur, dia bisa istilahnya melawan satu kaum yang merusak dengan membuatkan dinding pemisah. Ya, dia berdakwah di tempat orang-orang yang istilahnya tadi nggak punya baju, nggak terlindung dari sinar matahari. Dia berdakwah juga di orang yang tinggal di paling barat di dunia ini, katakanlah begitu. Ya, kira-kira seperti itu kisahnya Zulkarnain. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, bisa kita lihat bahwasanya kalau kita melihat seorang pemimpin tuh ya kayak gitu. Istilah kata miniaturnya pemimpin itu kayak Zulkarnain. Semuanya ada. Dia tegas, dia mengayomi, dia nggak takut mati. Dia mikirin rakyatnya dulu, ya kan? Baru dan dia berdakwah juga segala macam. Bisa kita petik pelajaran dari sini. Kira-kira itu aja Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, mangga. Jadi gini, ada beberapa ahli, bahkan ada salah satu, saya lupa namanya, salah satu pemimpin dunia juga memberikan apresiasi yang besar, modal yang gede untuk melakukan penelitian di mana itu. Nah, kalau nggak salah itu ada di antara Azerbaijan dan Georgia kalau nggak salah. Jadi kalau yang bilang Great Wall itu kan buatnya itu di tahun kebelakangan. Kalau masanya Zulkarnain itu kalau nggak salah berapa sebelum Masehi lah, katakanlah gitu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak search di Google tembok Ya'juj dan Ma'juj itu ngarahnya ke situ semua. Memang ada di dua bukit gini. Ada kayak batu-batu tapi bentuknya kayak besi gitu, Pak. Kayak besi dijejerin gitu. Ya. Jadi saya lupa ya namanya. Itu ada satu pemimpin yang emang benar-benar memberikan dana yang besar untuk melakukan penelitian itu. Sampai akhirnya tim dia itu bertemu kepada dinding yang tadi itu, dan dia mendengar di balik dinding itu kayak ada orang yang lagi macul dan segala macam. Kayak ada ngebor, ada apa segala macam, dia dengerin kayak gitu. Nah, itu mungkin di abad berapa ya, saya lupa ya. Pernah. Eropa Timur. Karena kalau kita lihat jalannya Zulkarnain, dia dari orang yang paling barat, karena katakanlah di utaranya Alaska gitu, katakanlah gitu. Terus jalan ke timur, ya kan, sampai ketemu di situ kan. Kalau kita lihat di Eropa Timur kan lintasannya sampai kepada ini, gitu loh. Dari barat, dari ini kutub utara terus, lewatin tuh Azerbaijan itu, kira-kira begitu. Ya Pak, kira-kira ada yang bertanya lagi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kaum Yahudi tadi menanyakan tentang kisah pada Tuhan, itu ada keterangan jarak antara pertanyaan yang mereka ajukan dengan jawaban yang akan Rasul janji nanti akan sampaikan kisah tentang Zulkarnain. Itu apa ada berapa lama gitu? Apa langsung pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW?
efek dari pertanyaan itu apakah setelah kan ingin tahu benar kan Nabi ini gitu kan bahwa ini tahu nggak ada kisah sejarah. Nah, setelah mereka mendengar kisah itu efeknya mereka kami dan beriman semua deh gitu atau ada apa aja dengan apa sebagai banyak kedar gini aja gitu. Iya. Tes saja ya. Gitu. Itu ada nggak keterangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar penjelasan juga Pak ya. Kalau kayaknya itu apa bukan ya Pak Romat yang dia tanya 40 hari dia nggak bisa jawab, pertanyaan itu bukan? Jadi ada di surat Al-Kahfi juga ayatnya kalau nggak salah 22 ya. Coba. Oh, bukan. Ini 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. 24-nya kecuali dengan mengatakan insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi pernah satu saat Rasulullah ditanya, ya udah besok deh, gue jawab. Gitu. Saya lupa pertanyaannya apa, mungkin yang 3 ini barangkali ya. Tapi begitu ditungguin malamnya nggak datang tuh, jawabannya dari Allah. Biasanya kan dapatnya kabar dari Jibril tuh. Lu ada pertanyaan ini jawabannya. Itu dia nggak bisa jawab sampai 40 hari. Wah itu yang namanya kaum Quraisy tuh, kaum musyrikin Mekah itu udah sorak. Oh lihat tuh, ya udah ditinggalin tuh. Tuh yang katanya bilang Rasul kalian tuh ditinggalin tuh, nggak bisa jawab, nabi palsu tuh, gitu. Ya. Wah dia bilang, jadi sampai sedih banget Rasulullah saat itu. Nah, ketika sudah hampir 40 hari nih, datang tuh wahyunya akhirnya. Diceritakanlah dang gitu. Nah, sampai kepada saat dia dikasih waktu sama si kafir Quraisy ini dibarengi dengan buliannya mereka, akhirnya Rasulullah menjawab pertanyaan itu. Kalau nggak salah 3 pertanyaan ini tentang Ashabul Kahfi, tentang ruh, sama tentang Dzulkarnain. Gitu. Jadi kalau nggak salah ya seperti itu. Saya pernah dengar penjelasannya. Jadi nggak langsung dijawab. Karena di surat Al-Kahfi juga di ayat 24-nya tuh. Kalau ada ditanya sesuatu, ya udah besok deh. Tapi insya Allah besok bisa saya jawab. Tetap kita minta jawabannya dari Allah gitu. Di situ menandakan bahwa kita nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak bantu. Gitu. Allah mau ngajarin itu. Nabi Muhammad juga manusia, gitu. Harus ditatar juga, harus dididik juga, ya kan? Dengan begitu kan dia selalu mengucapkan insya Allah gitu. Jika Allah mengizinkan akan aku jawab. Gitu. Karena apa? Semua jawabannya dari Allah. Gitu. Nah saat itu karena kedekatan Rasulullah dengan Allah, dia berasa ya udah besok pagi deh. Ntar malam nih datang nih wahyu nih. Enggak ternyata. Sampai 40 hari. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillahnya dengan jawaban ini, pertanyaan keduanya Pak Zul tadi, tetap aja orang Yahudi sama orang kafir Quraisy enggak beriman juga, biar dijelasin juga. Tapi ada beberapa di antara mereka yang istilahnya udah separoh nih, iya enggak ya. Begitu dijelasin dia benar. Saya ditanya sama Yahudi itu, benar enggak? Menurut nubuat yang saya punya, apa yang dijelaskan itu benar semua. Nah itu yang setengah-setengah itu langsung convert ke Islam. Tapi yang emang udah degil banget, yang udah kuat banget ininya, enggak, tetap aja. Padahal Yahudi itu mereka pegang nubuat kan, pegang risalah.
Kalau lo temu ngaku nabi, lo tanyain 3 pertanyaan ini. Kalau dia nggak bisa jawab, bukan nabi palsu tuh. Gitu. Nah, tapi begitu dia bisa jawab, beneran nih nabi. Ya, begitu itu beneran nih. Anda mau ngikutin apa enggak kan gitu. Ya kan? Nah, kalau Yahudi kan tahu sendiri. Ya kan? Dia melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan sesuatu yang dia minta. Nggak mungkin dijabah tapi dijabah sama Allah. Tetap aja. Mintain dong sama Tuhan lo. Gue bosen nih makanan ini mulu. Umat Nabi Musa kan begitu. Yang balelo. Ya kan? Tolong dong doa. Lapar nih. Habis dikejar-kejar sama Firaun. Doa. Set muncul mana salwa. Ya kan? Makan mana salwa set. Bosan Musa, mintain lagi dong sama Tuhan lo. Tuhan lu coba. Yahudi begitu tuh. Biar kata udah dia mau bukti apa nih, gue buktiin, tetap pusing dia. Makanya termasuk penjelasannya Pak Rohmat kemarin di Al-Fatihah, termasuk kaum yang diomelin mau loh. Karena begitu. Gitu, enggak istilahnya enggak nurut aja deh, bangkang terus nah itu. Iya. Kira-kira itu Pak ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Udah jam 6. Ini Pak. Oke, siap. Pemuda yang ada hubungannya dengan belajar Zulkarnain. Jadi mungkin masanya berbeda, Pak. Masanya berbeda, kemungkinan duluan yang Zulkarnain, kemungkinan duluan Zulkarnain. Jadi dia nggak satu masa gitu. Karena kan waktu di pertemuan yang lalu-lalu yang tentang Al-Kahfi kan dijelaskan bahwasanya rajanya namanya siapa gitu ya kan. Dan dia diam di satu daerah aja gitu. Kalau Zulkarnain ini memang nggak dijelaskan secara rinci tempat dan waktunya. Hanya yang dirincikan adalah bagaimana dia menangani sesuatu gitu. Itu aja sih. Yang perlu kita ambil pelajaran kan gitu. Kalau setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin di rumah, pemimpin di masyarakat kan gitu. Bisa kita contoh dia nih. Kira-kira begitu. Punya kekuasaan nggak sombong. Ya kan? Punya kemampuan dia curahkan sepenuhnya buat yang membutuhkan. Kira-kira gitu. Ya. Kalau nggak ada lagi saya rasa cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.